造化而成，造阴阳造化之中，人生亦可阴阳。姐姐，你越来越过分了。我还怕你不成？不管在什么世界，都不能没有实力。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin akan kembali melanjutkan alur cerita Donghua yang baru aja rilis dengan judul Otherworldly Evil Monarch. Seperti biasa, sebelum masuk ke recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode pertamanya ya. Ya udah deh, gak usah berlama-lama, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Kita kembali melanjutkan episode pertamanya. Setelah Junsi dibawa ke lautan kesadaran dari Menara Hongjun, dia menyadari bahwa ada sebuah pencerahan dari teknik keabadian yang berada di hadapannya sekarang ini. Teknik bagian pertama dari Menara Hongjun secara garis besar diketahui terbentuk dari energi Yin dan juga Yang. Tubuh dari Junsi juga langsung ditempa oleh kekuatan dari Menara Hongjun guna bisa mendapatkan teknik bagian pertama, yaitu keabadian. 造化而成，造阴阳造化之中，人生亦可阴阳。 Setelah penempaan tubuh selesai dilakukan oleh Junsi, terlihat tubuhnya dipenuhi dengan lumuran tinta hitam yang amat pekat. Waduh, udah kayak masuk ke dalam got aja nih ya Bang MC kita. Junsi yang sudah tersadar menyadari kalau semua racun yang ada di dalam tubuhnya sudah dihilangkan sepenuhnya, serta dia juga tidak menyangka teknik dari Menara Hongjun bisa sehebat ini. Dengan badannya yang masih gosong ini, Junsi pun pada akhirnya pulang ke kediaman keluarga Jun, dan di saat itu pula dia disangka maling. Mau tidak mau momen ini membuat Junsi harus melarikan diri agar pihak keamanan keluarga Jun tidak menangkapnya. Namun naas bagi Junsi, dia malah terjatuh ke dalam kolam karena ranting pohon yang dia naiki patah. Di saat yang sama, dari arah pendopo, ada kakak ipar dari Jun Moshi bernama Guang Qinghan yang sedang bermain seruling. Ketika mendengar suara air, Qinghan langsung mendatangi suara air tersebut, yang mana ternyata itu adalah Jun Moshi. Qinghan di sini langsung menodongkan pedangnya karena dia menganggap kalau Moshi sudah mengintipnya. BTW guys, kakak ipar Moshi ini janda ya. Atas tuduhan yang diberikan oleh si kakak ipar, Moshi pun berkilah karena menurutnya dia hanya menumpang mandi saja di dalam kolam. Jadi aneh rasanya jika dituduh mengintip. Akan tetapi di sini Qinghan yang sudah tersulut emosi malah mencoba untuk memukul Bang MC, dan sontak hal ini pun membuat Moshi mau tidak mau harus menghindari beberapa serangan yang dibuat si kakak ipar. Bahkan di sini serangan pedang dari Qinghan hampir mengenai biji masa depan dari Moshi, dan sekali lagi hal ini membuat Moshi mengancam akan melaporkan kejadian ini kepada kakek Jun agar Qinghan dimarahi. Tapi Qinghan tetap akan memberi Moshi pelajaran dan membuat alasan kepada kakek Jun kalau dia sedang mengajarkan Moshi kekuatan fisik. Momen ini pun mau tidak mau akhirnya membuat Lord Moshi kita bertindak serius di hadapan kakak ipar jandanya. 姐姐，你越来越过分了。我还怕你不成？不管在什么世界，都不能没有实力。
Beberapa saat kemudian pertarungan di antara mereka berdua sudah selesai dan sekarang Moshi terlihat sedang memegangi pantatnya yang dipukul habis-habisan oleh Qing Han. 下手可真狠啊，都电视剧了。 Di saat itu pula muncul paman ketiga di hadapan Moshi dengan memegang sebuah anak panah dan Moshi yang melihat hal ini sangat kaget karena mengira si paman mengarahkan anak panahnya tersebut ke arahnya. 这146米每秒的射速向我逼近。之前暗杀你的人没能得手。 Ternyata si paman sedang membidik orang yang secara khusus datang untuk mencelakai Moshi. Momen ini pun membuat Moshi lega sekaligus mendapat peringatan dari si paman agar dia lebih berhati-hati lagi ke depannya. 别人的气息很正常啊，他肯定是在行动前自毁了。 Di sini Moshi yang merasa penasaran lekas menghampiri mayat orang asing tersebut dan menemukan bahwa wajahnya sudah sangat rusak hingga tidak dikenali. Paman ketiga akhirnya menjelaskan kalau pria jahat itu memang sengaja melukai wajahnya agar tidak bisa dikenali jika dia tertangkap. Selain itu, orang tersebut juga sudah mencapai ranah kelas 9 karena aura spiritualnya sudah menyatu dengan alam. Jadi hal tersebutlah yang menyebabkan Moshi tidak bisa merasakan kehadiran orang jahat tersebut di belakangnya tadi. Karena merasa penasaran, Bang MC kita ini bertanya apa yang dimaksud dengan kelas 9 yang dikatakan oleh paman ketiga barusan. Paman ketiga pun meminta Moshi mendekat dan langsung menabuk Bang MC karena selama ini dia malas belajar dan mencari tahu tentang ranah kultivasi yang ada di benua Suan pada saat ini. 平常让你练武你不练就算了，好好跟你说说，咱们玄玄大陆，银玄、金玄。 Mau tidak mau, di sini paman ketiga kembali menjelaskan kalau di benua Suan ada beberapa tingkatan kultivasi. Yang pertama adalah ranah Suan yang dibagi menjadi 9 tingkatan atau 9 kelas. Setelahnya ada ranah Yin Suan, Jin Suan, Yu Suan, Ji Suan, Tian Suan, dan yang terakhir adalah Zizun Zen Suan. 天玄，这个玄玄大陆习得了玄气。 Secara total semuanya ada 16 tingkatan jika dimulai dari ranah Suan. Diketahui bagi siapapun yang mempelajari jalan kultivasi Suan, maka baru dianggap kehadirannya di masyarakat sekitar. Dengan kata lain, orang yang tidak bisa berkultivasi hanya dianggap sebagai sampah. Moshi terlihat membandingkan dirinya dengan si penjahat, di mana si penjahat hanya menjadi seorang pembunuh bayaran, padahal ranahnya sudah mencapai Suan tingkat 9. Moshi menganggap kalau dirinya lebih hebat karena berhasil menjadi generasi kedua dari keluarga Jun. Sontak paman ketiga hanya tertawa saja sembari menyebutkan kalau Moshi bukanlah generasi kedua, melainkan dia adalah generasi ketiga keluarga Jun. Generasi ketiga sekarang hanya menikmati hasil dari jerih payah generasi kedua keluarga Jun mereka. Sekarang kakek Jun semakin tua, sementara paman ketiga juga tidak banyak bisa membantu karena kondisinya yang cacat. Kekhawatiran jelas dirasakan oleh keluarga Jun karena sampai sekarang Moshi sebagai penerus belum menunjukkan apapun dan bahkan dianggap sebagai tuan muda sampah di kerajaan Tianxiang. Paman ketiga di sini tidak pernah menyangka kalau kondisi dari keluarga Jun sudah berada di situasi seperti ini. 他会是非常艰难，夏静怡到了这般地步。其实我也可以做二世祖的。 Momen ini pun membuat Moshi berbicara kalau dia bisa menjadi generasi kedua dari keluarga Jun, asalkan paman ketiga bisa menjadi tameng atau pohon besar untuk melindunginya. 为我撑起一片阴凉。 Mendengar perkataan Moshi membuat paman ketiga hanya geleng-geleng kepala saja karena kondisinya saat ini dia juga cacat dan bagaimana bisa menjadi pelindung bagi Moshi. Dengan kepercayaan dirinya yang begitu tinggi, Moshi berkata kalau dia bisa menyembuhkan kaki dari paman ketiga yang sudah lumpuh total. Singkat cerita, karena Moshi sudah menjanjikan kalau dia bisa menyembuhkan kaki dari paman ketiga, malam ini paman ketiga meminta Moshi untuk tidur bersama dengan dirinya.
Keesokan harinya, Moshi memulai ritual untuk menyembuhkan kaki paman ketiga, dan entah apa-apa gerakan yang dilakukan oleh Moshi ini, dia kelihatan sangat percaya diri sekali bisa menyembuhkan kelumpuhan paman ketiganya. 有1000双闹是医术的传授。你想报复也不用这样。 Setelah menyaksikan metode-metode yang digunakan oleh Moshi, paman ketiga mulai khawatir kalau ini hanyalah sebuah pembalasan dendam karena selama ini dia selalu saja memberi hukuman kepada Moshi. Namun Moshi berusaha meyakinkan si paman kalau dia bukan ingin membalaskan dendam, tapi ini adalah memang cara yang akan dia gunakan untuk menyembuhkan kedua kaki paman ketiga. 此言差矣，是我特意为您选的。 特意选了您这个型号的擀面杖。我这功夫训练在哪儿学的呀？ Di saat yang sama, ada dua orang anggota keluarga Jun yang terheran-heran dengan kelakuan dari Moshi. Mereka menganggap metode pengobatan yang digunakan untuk kesembuhan paman ketiga sangatlah aneh. 我可消受不了。咱们这个康复训练。 Beberapa saat kemudian juga muncul dua orang membawa seseorang di dalam karung. Mereka berdua ini melaporkan kepada paman ketiga kalau orang di dalam karung sangat mencurigakan. Jadi mereka memutuskan untuk menangkap orang ini guna bisa dibawa masuk ke dalam kediaman keluarga Jun. Ternyata dia adalah tuan muda dari keluarga Tang yang diketahui memang punya hubungan baik dengan Moshi selama ini. Nama tuan muda keluarga Tang ini adalah Tang Yuan, dan dia kelihatan langsung membawa Moshi kabur karena dia ingin membicarakan sesuatu. Sampai di sebuah pasar, Tang Yuan menceritakan kalau dia baru saja kalah taruhan dari Li Feng yang berasal dari keluarga Li. Dan taruhannya bisa dibilang lumayan banyak, yaitu 150.000 tael. Tidak hanya itu saja, Tang Yuan juga kehilangan pelakat giok dan pedang miliknya karena menggunakan kedua benda tersebut untuk taruhan. Ternyata masih ada hal yang lebih di luar Nurul lagi, yaitu Tang Yuan sudah menjadikan istrinya sebagai taruhan. 兄弟，你惨了，反正到最后你都会越输越多。我实在没有什么值钱的东西了。 Pada awalnya Tang Yuan ingin menjadikan dirinya sendiri sebagai taruhan, akan tetapi siapa yang menyangka kalau Li Feng berbuat curang dengan mengganti nama Tang Yuan dengan nama istrinya di dalam surat taruhan mereka. Karena istri dari Tang Yuan adalah seorang putri dari Menteri Kehakiman, maka dia sangat khawatir kalau dia akan dijebloskan ke penjara oleh ayah mertuanya. Jadi semua cerita itulah yang membuat Tang Yuan menemui Moshi untuk meminta sebuah bantuan. 刑部大牢不可。求我有什么用啊？我又不是刑部尚书的女儿。 Moshi sendiri di sini kelihatan tidak peduli karena dia juga tidak bisa membantu dan tidak punya banyak uang untuk menebus istri dari Tang Yuan. Namun di sini Tang Yuan menjelaskan kalau Li Feng akan membatalkan surat taruhan jika dia berhasil membawa Moshi keluar dari kediaman keluarga Jun. 他就会把我抵押老婆的戒指还给我。我有那么大面子吗？ Sontak hal ini pun membuat Moshi berpikir kalau Li Feng pasti sudah merencanakan sesuatu yang ingin mencelakainya. Tapi reaksi berbeda kali ini ditunjukkan oleh Moshi, di mana dia sama sekali tidak takut dengan ancaman yang akan diberikan oleh Li Feng. Momen ketidaktakutan Moshi ini sontak membuat Tang Yuan merasa terheran-heran karena dia takut kalau Moshi kenapa-napa. Dia lekas berniat membawa Moshi pergi ke sebuah tempat bernama Aula 1000 Emas. 把我老婆还回来！你这人，你不觉得奇怪吗？ Belum sampai di tempat yang direncanakan, tiba-tiba saja mereka berdua merasa aneh karena pasar yang tadinya ramai menjadi sepi dengan seketika. Namun sempat terjadi momen PA di mana awalnya si Tang Yuan ini malah merasa kepikiran kalau dia belum bayar makanan yang tadi dia ambil dari penjual. Waduh, PA banget nih. Sekilas mereka berdua ini mirip-mirip Suwujo sama Swanwei ya guys. 我呀，刚才那些护卫都消失了，事出反常。
Yap guys, ini juga sekaligus menutup episode 2 kali ini ya. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian yang Mimin sampaikan ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Selamat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.